lahir pada ulama-ulama besar yang ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf. Orang yang ilmunya sampai ke atap maka disebut dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf. Siapa dia? As-segaf. Dan cucu dari as-saqaf itu ada pada malam hari ini, Sayyidi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim, matta'ana Allahu bi tuli umurihim. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru diberikan kesehatan, panjang umur dan barokah ilmu mereka mengalir sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di kota Samarinda ada satu majelis namanya Majelis Darul Fatah. Kajiannya membaca kitab setiap hari Rabu malam Kamis dengan tertibnya tertib thalabul ilmi, majelis ilmu, dan sudah menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab hadis. Dan kebetulan Ustadz Abdul Somad datang di Samarinda, maka ingin ikut ke dalam majlis, karena dalam hadis dikatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman surga maka ikutlah kamu makan minum. Kata sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada majlis taman surga di dunia itu? Kata Nabi, ada. Apa dia? Halaquz zikir, majlis-majlis zikir, majalisuz zikir. Dan di antara majlis zikir adalah majlis ilmu. Jadi ceritanya Abdul Somad datang ikut ke majlis ilmu Darul Fatah yang dibimbing oleh Tuan Guru Zaini. Gimana? Jelas ceritanya kan? Jelas, ini penting. Kalau tidak nanti bisa jadi fitnah. Jangan ada fitnah di antara kita. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kalau ada jamaah yang ditanya, atau bapak-bapak dari polisi, dari tentara, dari keamanan, alhamdulillah malam ini aman, tentram, damai, karena semua ikut mengawal. Saya lihat tadi yang mengawal depan, ikuti satria katanya, pakai baju hitam, satria baju hitam. Hadir. Mudah-mudahan semua yang mengawal dapat pahala jihad fisabilillah. Lalu kemudian poin yang kedua, bahwa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ulun cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabat ulun sendiri. Jadi malam ini Abdul Somad datang menyambung silaturahim dengan Habib Alwi As-Saqaf. As-Saqaf. Orang Indonesia susah nyebutnya As-Segaf. Salahkah Abdul Somad menyambung silaturahim dengan Ahlul Bait? Tidak. Jadi nanti kalau ada yang ditanya, kenapa tadi malam ada majlis, kan tidak boleh ada keramaian. Majlis ini memang tetap ada. Bahkan Covid pun ikut majlis. Majelis ini tetap ada.
Sampai hari kiamat majlis itu tetap ada insyaallah. Lalu kemudian datanglah Abdul Somad bersilaturahim dengan para habaib. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang rajin menyambung silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Yang mestinya udah mau mati, nggak jadi mati. Yang rezekinya sempit, dilapangkan Allah Ta'ala rezekinya. Nah, ini penting. Lalu kemudian poin yang kedua, bahwa saya pernah melihat video seorang ulama menjelaskan tentang Nur Muhammad SAW. Mirip dengan Tuan Guru Zaini. Cuman di video itu kelihatannya lebih tua. Rupanya beliau Tuan Guru Zaini. Jadi kalau selama ini kita melihat orang di videonya, begitu kita ketemu, jadi saya malam ini ketemu orang yang saya rindukan selama ini, ketemu fans saya. Mudah-mudahan kerinduan saya ini membuat kami masuk surga. Jamaah ikut juga, bukan kami berdua aja. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Tidak ada tenda pada hari itu. Yang tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Tapi mohon maaf, tukang tenda jangan tusuk. Tapi ada yang dapat naungan. Di antara yang 7 itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, menjalin kasih sayang karena Allah, ijtama alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Malam ini kami bertemu karena Allah di majelisnya hadis Rasulullah, di majelisnya majelis ahli bait Rasulullah, dan andai pun berpisah kami juga berpisah karena Allah insyaallah. Mudah-mudahan kami idza qasadal ulama'u bil ilmi al mala wal jaha tahasadu, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Idza qasadal ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya ingin mencari al-mala, cari duit, wal jaha, cari popularitas, tahasadu, mereka pasti akan hasad, akan dengki, akan dendam, akan busuk hati. Andailah tuan-tuan guru hasad, mereka akan mengatakan, ngapai Abdul Somad datang kemari? Tapi mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Mudah-mudahan kebersihan, ketulusan hati mereka menular sampai ke kita semuanya. Itulah yang ingin Abdul Somad datang malam ini, datang ke majelis ilmu, bisa bersilaturahim dengan Tuan Guru. Tuan Guru Zaini belajar di Yaman. Yaman disebutkan dalam hadis Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berikan berkah pada negeri Syam, berikan berkah pada negeri Yaman. Doa Nabi SAW dikabulkan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan beliau mendapatkan kehormatan itu. Apa bukti kebenaran Nabi SAW bahwa Yaman itu mendapatkan keberkahan? Sekian ratus tahun setelah Nabi SAW meninggal, barulah orang berkata, oh, ini bukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Supaya tidak sama antara Ali cucu dengan Ali kakek, maka digelar dia dengan Zainal Abidin. Karena sujudnya sampai 1 hari semalam 1000 kali sujud, bergelar dengan As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Karena zikir, tasbih, tahmid, takbirnya banyak, maka dia dikenal dengan perhiasan orang-orang ahli ibadah, Ali Zainal Abidin. Dia punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidhi. Sayyidina Ali Al-Uraidhi punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib.
Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak lagi laki-laki namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad punya anak lagi Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad Irak menuju Tarim Hadramaut Yaman. Lalu kemudian dari Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir para ulama-ulama besar yang ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf. Orang yang ilmunya sampai ke atap maka disebut dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf. Siapa dia? As-segaf. Dan cucu dari as-saqaf itu ada pada malam hari ini, Sayyidi Al-Habib Alawi as-saqaf, as-segaf, yang ada di sebelah Tuan Guru Zaini. Lalu kemudian Al-Idrus, lalu kemudian Al-Haddad, lalu kemudian Al-Jifri, lalu kemudian bin Yahya, lalu kemudian salah satunya adalah bin Syihab. Salah satu keturunan bin Syihab itu, itulah dia Al-Habib Rizik Syihab. Dan kita semua adalah pencinta para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan Guru Zaini, sanad keilmuan beliau bersambung dengan para habaib itu. Karena para habaib itu berkumpul, maka ada orang yang memanggil ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Karena penghuni Tarim itu adalah terdiri dari para ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.